keimanan ya. Iman itu tentunya dasar dasar konteks yang tidak bisa dilupakan atau tidak trilogi dalam agama Islam itu ada iman, Islam dan ihsan. Kalau aplikasi keimanan dalam kehidupan sehari-hari tentunya berkaitan aktivitas kita yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, yang sebelum membahas tentang konteks keimanan secara keseluruhan, kita harus memahami tentang iman itu sendiri. Apa itu iman? Ya, dan iman kita mengetahui tentang kalau dalam Al-Qur'an ya, teman-teman nanti bisa buka ya dalam surat sebentar Al-Hujurat ya, itu disampaikan ya tentang apa? Tentang keimanan semuanya. Apa itu? Innamal mu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Nah, teman-teman semuanya, itulah dikategorikan sebagai konteks seseorang beriman. Ya. Karena iman itu kaitan erat dengan seseorang beriman itu diistiqomahkan dalam keimanannya. Jadi orang beriman itu selalu ada yang mengatakan iman itu yajud wa yanqus itu, yajidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Iya betul sekali, kadang naik, kadang turun. Ketika kita sedang berbuat kebaikan, maka iman itu sedang naik. Ketika kita sedang berbuat buruk, maka iman itu sedang turun. Tentunya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Jadi keimanan kepada Allah dan Rasul itu terus menerus, ya, terus menerus bi amwalihim wa anfusihim. Ya, bi amwalihim wa anfusihim. Nanti teman-teman bisa lihat di materi di situ ya, walaupun ini saya ngambil sarinya saja. Kalau materi yang di Serpahasan itu kan banyak ya, ada 26, dan itu adalah inti-intinya juga seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca. Alhamdulillah materinya sangat mudah sekali dan Pahasan memberikan langsung ya, seperti itu. Kemudian teman-teman, bagaimana kita mengaplikasikannya? Ya, tadi ya seperti itu. Nah, lanjut lagi yang di ayat tadi, tentang apa? Tentang seorang beriman yang tadinya kemudian semalam yartabu, kemudian tidak ada keraguan dalam sedikit pun dalam hatinya, ya, nggak ragu tuh, ya, nggak ragu tentang apapun itu yang turun dari Allah, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini salah satu cara paling mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, kemudian apa lagi? Ulama menyampaikan tentang konteks iman. Ya, konteks iman yang disampaikannya adalah tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alan bil arkan. Ya, diucapkan teman-teman, diucapkan dari lisan ini, kemudian diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, kemudian diaplikasikan oleh perbuatan. Jadi konteks seseorang beriman itu mengaplikasikan perbuatannya seperti apa. Ya, kadang-kadang ada orang yang dikategorikan, mohon maaf, munafik. Apa itu munafik? Itu orang yang ya mereka perbuatannya iya tapi atau artinya iya tapi ini gitu ya, tidak menjalankannya seperti itu, tidak menjalankan, tidak mengimplementasikan, bisa dikategorikan sebagai munafik atau dikategorikan yang hatinya menolak ya, hatinya menolak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika seseorang beriman, ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan ittaqilah haitsu ma kunta. Bagaimana kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Konteks berada itu seperti hanya yang tadi, seseorang beriman melakukan ittaqilah haitsu ma kunta, bertakwa, konteks meningkatkan ketakwaan, tentunya juga meningkatkan keimanan dimanapun berada. Seseorang beriman juga sama, menjalankan aktivitas itu yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, atau aturan Allah dan aturan Pak, bagaimana dengan aktivitas kita sehari-hari? Aktivitas kita harus diridhoi oleh Allah dan atau ada cara oleh Rasulullah. Dulu saya pernah menyampaikan, ada nggak syariat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi harus diikuti? Ada, ya. Misalnya seperti itu. Misalnya Rasulullah tidak menggunakan kerudung ya,
tapi Rasulullah menganjurkan kerudung misalnya seperti itu. Ataupun teman-teman yang lainnya. Ya, kalau Rasul itu tahajud wajib gitu ya, tapi kita tidak diwajibkan seperti itu. Nah, itaqilah haitsu ma kunta. Jadi kita bertakwa itu dimanapun berada, watbi sayyiatil hasanah tamhuha. Ketika teman-teman melakukan kesalahan, maka harus dibarengi dengan kebaikan. Sorry teman-teman ya, sebentar. Ini baby saya lagi belajar berjalan, jadi naik turun tangga, udah berpegangan. Aduh, Masya Allah. Iya, ya. Oke, teman-teman kita lanjut. Ittaqilah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Ketika seseorang ini konsepnya luar biasa, di sini konsepnya luar biasa sekali, teman-teman semuanya. Jadi bagaimana seseorang ini, teman-teman bisa cari ya, bisa searching tentang hadis ini. Jadi pertama ada sisi ketakwaannya atau keimanannya tentunya naik. Orang bertakwa itu pasti imannya sedang naik. Orang yang sedang ini wayajid ya, wayangkus. Jadi teman-teman naik turun sehingga orang bertakwa itu pasti imannya sedang naik. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Rasulnya, berarti kita sedang turun imannya. Itu salah satu paling mudah mendeteksi atau sebagai ini ya, kategorikan sebagai apa ya, parameter bagaimana kita memiliki keimanan. Kenapa? Keimanan ini tidak bisa ya, apa namanya? Oh iya, saya lupa teman-teman, saya ingat ya. Tadi siapa ya? Ada yang meninggal ya hari ini ya, bapaknya ya, teman-teman ya. Bapaknya siapa? Lupa tadi. Mei sih, Mas Ayah. Bapaknya siapa, Mei? Bentar. Alah, lawan eta. Sebentar. Bapaknya siapa? Saya lupa lagi. Orang tuanya atau Rahma Apriliani kan? Ya, kita doakan mudah-mudahan oleh setiap yang meninggal pasti ya kullu maulidi yulatul fitrah. Kita melihat orang meninggal, nanti berikutnya kita yang meninggal. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Bahwa ketika seseorang wa'ad bi sayyatil hasanah, ketika melakukan perbuatan salah, maka dibarengi dengan perbuatan baik. Ketika teman-teman melakukan kesalahan, maka dibarengi dengan istighfar, bertobat gitu ya. Habis itu melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan seperti itu. Nah, itu paling mudah. Islam mengajarkan mudah sekali. Jadi Islam itu tidak mengekang bahwa seseorang melakukan aplikasinya sangat mudah sekali. Berbuat baik itu sangat mudah sekali. Berbuat buruk itu yang nggak sulit, teman-teman. Berbuat baik itu sangat mudah, berbuat buruk itu sangat sulit sebenarnya bagi orang Islam. Lihat saja, orang kita mau ngomongin orang lain itu pasti mencari teman yang bisa menerima omongan kita, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Ya, kalau berbuat baik, kalau kita ngomong ya, misalnya kita memuji seseorang, bilang kepada siapapun itu pasti diterima. Tapi kalau kita mau menjelekan seseorang, itu kita harus mencari orang yang tepat dengan frekuensinya dengan orang yang sama-sama bercerita tentang keburukan seperti itu. Sehingga aktivitas kita orang beriman sangat mudah sekali sebenarnya. Contoh berikutnya adalah ketika kita bersedekah, kan pasti bersedekahnya asal aja, yang di mana saja bisa seperti itu. Kalau orang mau mabok, teman-teman lihat saja, ya kalau di sini ada cowok misalnya atau perempuan bisa lihat ya, yang laki-laki atau yang perempuan, orang yang mabok itu rata-rata nyumput, bayangkan saja, beli air mirasnya aja nih, belinya nyumput-nyumputan, habis itu diminumnya bersembunyi-sembunyian, ataupun enggak, pasti akan mahal, teman-teman. Biasanya datang ke klub, di klub kan nanti periksa, ada KTP-nya dan sebagainya, kalau terlihat masih kecil nggak boleh gitu kan. Di klub habis itu makanannya pasti mahal, teman-teman semuanya. Nah ini yang penting, sehingga apa teman-teman? Kalau konteks beramal di agama Islam itu sangat mudah sekali sebenarnya. Teman-teman semua kan nanti kita sampaikan ya, jadi orang beriman salah satu.
Kemudian apalagi hadis yang tadi saya sampaikan, ittaqillahi tsumma kunta wa'dil sayyatil hasanatan tamhuha. Kemudian apa? Wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Bagaimana kita melakukan aktivitas tadi ketika melakukan kesalahan, maka dibarengi dengan kebaikan. Ya. Kemudian khaliqin nas, sebaik-baiknya akhlak terhadap manusia bihuluqin hasan, itu akhlakul mahmudah. Jadi teman-teman, aplikasi yang benar dalam kehidupan kita seorang mukmin adalah berbuat baik, salah satunya menggunakan akhlak yang baik. Jadi teman-teman, kalau dikategorikan orang mukmin itu pasti akhlaknya baik. Akhlak terhadap siapapun itu. Kalau kita ngobrol dengan orang tua, maka akhlak kita harus tunjukkan. Kalau kita ngomong dengan teman sebaya, teman kita di sekelasnya, maka tunjukkan teman kita bahwa kita ini adalah orang yang berakhlak. Membedakan manusia dan binatang kemarin kita sampaikan adalah dari akhlaknya. Nah, bagaimana yang membedakannya itu? Ya, tadi, karena akhlak ini sangat penting sekali, teman-teman semuanya. Ya, inama bu istu iltamimah makarimal akhlak, misalnya seperti itu. Teman-teman semuanya, berakhlak mulia itu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku orang beriman, mengaplikasikan dalam sehari-hari, maka dikategorikan sebagai akhlak mahmudah. Lihat saja ya teman-teman, kalau lihat ya, kalau kita melakukan sebuah kebaikan itu cepat hilang. Tapi teman-teman ketika melakukan keburukan, ya melakukan keburukan diketahui oleh orang banyak, itu akan membekas di kepala orang lain dan akan sering diingat-ingat. Kalau ada apa-apa, si Eta si Gana mah, karena gitu kan. Ya, itu orang itu mungkin sebagai seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita sering melakukan kebaikan, ya melakukan aktivitas kebaikan, maka insya Allah itu akan sebagai nilai baik dari kita semua. Kemudian apalagi fastabiqul khairat, yang disampaikan fastabiqul khairat itu berlomba dalam kebaikan. Aplikasi kita seorang muslim dalam konteks keimanan itu adalah melakukan amal soleh. Ya, amal soleh, wa amilus solihah. Ya. Ada dikatakan, kalau teman-teman baca surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafil khusr. Rata-rata orang-orang itu mengalami kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Konteks orang beriman ya kita, teman-teman. Wa amilus solihah, kemudian mengamalkan amal soleh. Ya, amal soleh banyak sekali. Ya teman-teman, tabasumu kawajika ahi sodako. Jadi pernah selalu mengatakan itu. Selalu tersenyumlah di konteks apapun, tersenyum teman-teman ya. Jadi tersenyum saja. Kalau ada kena musibah maka tersenyumlah. Karena konteks tersenyum itu pasti bersabar. Ya tersenyum beda dengan tertawa. Kalau tertawa sinis teman-teman, ada orang meninggal tuh tertawa, wah ini bahaya ini. Tersenyum, memberikan semangat. Ya. Itu kan paling mudah. Sehingga apa? Melihatkan wajah kita yang sumbernya kepada orang lain itu bagian dari pahala, karena menyenangkan orang lain itu bagian dari pahala, teman-teman semuanya. Tentunya pada kebaikan dan bukan pada keburukan. Kalau teman-teman menyenangkan orang lain pada keburukan, maka itu namanya dosa jariah. Gitu teman-teman. So teman-teman semuanya, berbuat baik itu bisa di mana saja. Berakhlak yang baik, yang itu ya tadi, mengaplikasinya iman yang baik, maka dilihat dari apa akhlaknya nantinya. Apalagi teman-teman, dalam komunikasi kita dalam keseharian dengan siapa, dengan dosen, dengan guru dan sebagainya, kita harus mengupayakan menganggap diri kita sebagai murid, teman-teman semua. Ya. Dengan menganggap sebagai murid itu pasti dengan apa namanya, kalau pesantren tuh biasanya ya apa-apa tuh kalau di kampung ya, kalau di saya dulu iya saja seperti itu, tetapi dengan apa, dengan sesuatu yang pada dasarnya kebaikan. Nah, kita juga sama pada orang tua, kalau orang tua pada menuju atau memerintahkan pada kebaikan maka diikuti dengan baik. Yang tidak boleh itu adalah dengan keburukan, itu maka tidak boleh menolak seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, dengan akhlak ini, kalau akhlak mahmudah dilakukan, maka apa? Itu bagian dari implikasi atau aplikasi dari keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tersenyum, kemudian apa lagi? Tadi tersenyum ya. Kemudian ada Rasulullah menyampaikan kepada kita, ada ini. Contoh orang beriman itu, mangkana yu'min, ingatkan hadisnya soalnya. Mangkana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir
faliyakul khaira aw liyasmut. Berkata baik, teman-teman, ya. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam aplikasi kesehariannya, faliyakul khaira aw liyasmut. Suka berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena diam itu lebih barokahnya lah kalau bahasa itunya. Diam itu bisa jadi membawa kepada surga. Kenapa? Karena diam gitu ya, daripada misalnya tidur pun juga sama. Tidur itu bisa jadi tirakatnya orang beriman. Daripada ngomongin orang, lebih baik tidur misalnya gitu seperti itu. Kemudian apa lagi teman-teman? Hadis tersebut dilanjutkan lagi, mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyusir rahimah. Ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari selalu menyambung silaturahim. Teman-teman itu silaturahim pasti satu kelas ini, satu jurusan ini, satu kelas A, B, C, jadi saling silaturahim. Itu bagus teman-teman. Ya, tapi perlu diingat, jangan sampai kita membuat komunitas baru, teman baru dengan meninggalkan teman yang lama. Nah, jangan. Saling komunikasi saja terus. Ya, bangun komunikasi yang sebanyak. Jadi nanti ada teman-teman ada namanya soft skill. Soft skill itu adalah membuat banyak teman-teman bergabung dengan teman-teman komunitasnya. Jadi nggak apa-apa. Kan biasanya gitu ya, teman-teman saya yakin apalagi biasanya komunitas ya. Kalau di laki-laki yang ada di TLM ini kan sedikit ya. Itu tapi kalau yang perempuan kan banyak, biasanya membangun komunitas-komunitas seperti itu. Jadi harapan saya adalah teman-teman saling silaturahim. Nanti untungnya banyak sekali saling silaturahim di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Makanya yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, ya. Kemudian memuliakan tamu, teman-teman. Memuliakan tamu. Jadi teman-teman suka memuliakan tamu itu bagian dari terpenting. Jadi teman-teman memuliakan tamu saja. Ya kalau ada tamu ya dimuliakan gitu ya. Setidaknya dengan senyuman yang bagus. Ya, lagi-lagi balik ke senyuman. Kalau teman-teman datang ke kampus cemberut, pasti tidak ada yang nanya. Ya, pasti tidak ada yang nanya. Akan tetapi kalau misalnya datang dengan tersenyum, pasti orang lain akan mengatakan, lagi bahagia nih gitu ya. Coba kalau datang lagi cemberut, pasti ditinggalin tuh biasanya. Ditinggalin dengan oleh siapa? Oleh yang lainnya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Makanya yu'minuna billahi wal yaumil akhir fala yu'di jaroh. Teman-teman tidak boleh menyakiti tetangganya. Tidak boleh menyakiti tetangga itu salah satunya adalah tidak boleh menyakiti teman sebangkunya, teman sekelasnya, teman tetangga kelasnya itu. Jadi teman-teman hilangkan namanya apa ya? Kan teman-teman pernah nggak merasa nih ya dalam satu komunitas misalnya teman-teman ya komunitas kita nggak tahu ya apakah teman sebangku dan sebagainya. Kadang ada orang lewat terus kemudian kita seperti hanya juri idol gitu ya, juri idol gitu yang mengomentari isi ya tentang gini-gini gitu. Terus kemudian wah ketawa-ketawa gitu kan. Pernah nggak kira-kira? Jangan diiyakan, walaupun ada iya pokoknya itu ya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya artinya apa? Kita bisa melihat, bayangkan saja disampaikan man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya tentang apa? Fala yu'addi jaroh, bayangin aja tetangganya pun tidak boleh disakitin, artinya tetangga kelas, tetangga bangku dan sebagainya. Konteks orang beriman sebanyak sekali, konteks orang beriman itu mudah sekali disampaikan tentang bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan karakter yang baik, bahwa teman-teman ini adalah anak yang soleh, atau bukan anak ya, teman-teman bukan anak lagi, orang yang soleh, orang yang solehah, seperti itu. Ya, jadi orang yang soleh dan orang yang solehah itu akan tercermin dari apa? Akhlaknya. Jadi sangat mudah sekali kita mengatakan beriman pun ya harus tahu tentang bahwa kita itu termasuk orang yang beriman dilihat dari mananya, gitu kan? Kalau misalnya dilihat dari aktivitas seharinya kan bisa diketahui. Misalnya kan nggak mungkin ya kita melakukan misalnya mengaku beriman, ya, akan tetapi suka nipu misalnya. Kan nggak mungkin seperti itu kan. Nah, ini salah satunya teman-teman semuanya.
Sehingga apa? Kita tahu semuanya bahwa teman-teman bisa mengupayakan semaksimal mungkin menjadi orang baik. Orang baik itu tidak memerlukan, tidak membutuhkan sesuatu yang apa ya, yang susah-susah. Akan tetapi orang baik itu membiasakan dirinya berbuat baik kepada siapapun itu. Ingat, berbuat baik kepada siapapun itu tidak memerlukan tidak memerlukan tenaga ekstra. Contoh infak, teman-teman. Berapa kali infak, teman-teman? Kadang-kadang kita jajan satu kali ke kampus aja, jajannya bisa jadi 10.000, 20, 5.000. Sedangkan kita berinfak kadang 1.000 atau 2.000. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi saya selalu mengatakan, paling mudah adalah teman-teman menjadi orang bermanfaat orang lain. Salah satu hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan seperti itu. Khairunas anfa'uhum linas. Berbaik kepada siapapun itu paling utama. Kalau kita mengaku orang beriman, khairunas anfa'uhum linas, bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah teman-teman, nih, teman-teman misalnya selalu saya mengatakan salah satu infak yang paling mudah adalah teman-teman beli minuman, kalau minuman apa itu namanya, ya suka traktir teman lah gitu, walaupun hanya 500 perak, bukan 500 perak, ya. Atau teman-teman ada yang ulang tahun milad ya seperti itu, misalnya membagi kue dan sebagainya, bagi permen, saya pikir itu udah. Yang meminjamkan pulpen saja itu luar biasa gitu ya. Tapi ingat dibalikin lagi. Saya lupa ya, waktu itu saya pinjam pulpen siapa ya, nggak dibalikin. Jadi saya nggak tahu di kelas A, B, C, atau C, saya lupa lagi. Nanti mudah-mudahan diingatkan bahwa Bapak pernah ini pinjam pulpen. Seperti itu teman-teman ya. Ini jam berapa? Karena kelas lain juga ada masuk nanti ya. Ada siap. Oh, sudah ini ya, persiapan kelas B mau masuk jam 10. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Oke. Cukup ya. Nah ini ada Rahma. Ini kan Rahma hadir itu. Rahma, Apriliani. Oke teman-teman semuanya. Saya pikir hari ini sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukupkan. Saya pikir teman-teman silakan coba ya. Kita menilai diri sendiri. Diri sendiri coba kita nilai. Jadi ada ayat Al-Quran mengatakan Iqra, kita baca. Nanti teman-teman buka surat Al-Isra ayat 17 juga sama ya. Nanti buka itu. Iqra kita baca. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab juga menyampaikan. Ya, jadi tentang apa? Menilai diri sendiri itu lebih penting daripada menilai orang lain. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya. Jadilah orang yang baik dimanapun berada. Disampaikan ittaqilah haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah itu salah satunya menjadikan kita menjadi orang baik dimanapun berada. Ya. Pak, apakah baik Pak memberikan jawaban kepada orang itu nggak baik sebenarnya teman-teman. Itu ya memberi jawaban. Yang benar itu memberikan cara. Kalau ada soal matematika, maka berikan caranya. Maka itu baik. Kalau memberikan jawaban itu namanya menjerumuskan kepada lembah kebodohan. Oh, bahasanya ini banget ya. Oke, teman-teman semuanya. Saya yakin bahwa teman-teman TLM ini orang baik semuanya. Dan saya meyakini itu, teman-teman semua termasuk orang yang baik semuanya. Dan perlu diingat, teman-teman juga harus berpikiran positif bahwa semua dosen itu adalah orang yang baik. Ya. Kemudian ingat ya, salah satu nih, wal afina aninas, sering memaafkan. Kalau ada yang salah di antara teman-teman ya atau lupa dan sebagainya, maka memaafkan. Itu memaafkan. Memaafkan itu nilainya luar biasa lah. Ya teman-teman. Pak, kalau ada seseorang tuh marah, padahal saya udah minta maaf tapi dia masih marah, biarkan saja, itu urusannya dengan Allah. Gitu ya. Jadi teman-teman, dan saya ingatkan jangan pernah marah kepada orang tua.